Saudara sekalian, bersyukur kita boleh ketemu lagi dan kita lanjutkan untuk materi kita terkait dengan introduksi kitab Perjanjian Lama. Kita sudah belajar kitab Yeremia dan kita akan langsung melanjutkan dengan belajar kitab Ratapan. Jadi untuk kitab Nabi-Nabi kita sudah belajar Yesaya, lalu Yeremia, Ratapan. Ya, ada 3 ya. Ya, terkait dengan kitab Ratapan, ini salah satu kitab yang kita tidak bisa lepaskan dari Nabi Yeremia. Karena kitab Ratapan ini sesuai dengan nama kitabnya ini menarik. Apa itu meratap? Biasanya orang meratap itu karena orang itu bersedih ataupun yang lainnya. Nah, mari kita akan lihat kenapa kitab ini diberi kitab Ratapan. Apa yang terjadi? Nah, mari kita akan lihat untuk share screen-nya. Kita akan belajar untuk kitab introduksi kitab Ratapan. Ya, saudara sekalian, terkait dengan kitab Ratapan, memang ini sebenarnya kalau dilihat dari judulnya Ratapan, yang lain kan Yesaya, lalu Yeremia, Yesaya, sepertinya nama nabi-nabi. Tapi ya karena kitab Ratapan ini terkait dengan kitab Yeremia, sehingga akhirnya kalau kita lihat di dalam sejarahnya ini memang kitab ini digolongkan dalam kitab nabi-nabi. Mari kita akan lihat untuk judul kitab. Judul kitab khususnya kitab Ratapan terdapat pada kata pertama dari pasal pertama di ayat pertama kitab ini, yaitu Aika atau bagaimanakah atau Dilihat dari pokok permasalahannya, kitab ini juga disebut Hinot atau ratapan-ratapan menurut Septuaginta dan Vulgata. Apa yang terjadi? Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarahnya, saudara sekalian, memang kitab Ratapan ini tidak bisa dilepaskan dengan kondisi kota Yerusalem yang waktu itu dihancurkan. Ini gambarnya ya. Bagaimana kerajaan Babel itu datang dan menghancurkan kota itu. Luar biasa ya. Dan menghancurkan kota itu sehingga akhirnya memang hancurlah kota itu. Nah, kitab Ratapan ini sebenarnya berbicara tentang situasi dan kondisi yang dialami oleh Yeremia bahwa dia meratap. Kenapa dia meratap? Karena melihat tempat pelayanannya hancur. Di dalam konteks ini adalah Yerusalem hancur. Sehingga dia meratap di dalam kesedihannya. Hai putri-putri Sion. Gitu. Di dalam meratapnya itu luar biasa. Jadi saudara sekalian, kenapa kitab ini diberi judul kitab Ratapan? Ya, memang sebenarnya kitab ini termasuk Hinot atau ratapan-ratapan. Dari sisi isi dari kitab itu sendiri. Dan jelas sekali kitab ini menceritakan bagaimana hati Yeremia yang memang benar-benar bersedih melihat kota Yerusalem yang saat itu hancur. Jadi kitab Ratapan memang berdasarkan dari isi Hinot itu ya. Ya, isinya tentang ratapan Yeremia terkait dengan kehancuran kota Yerusalem dan bangsa Yehuda pada secara umumnya. Penulis kitab Ratapan memang tidak menyebutkan namanya, namun ada 2 bukti yang menunjukkan bahwa Yeremia itu adalah penulis kitab ini. Pertama, bukti eksternal. Konsensus tradisi Yahudi merujuk kitab ini ditulis oleh Yeremia. Septuaginta menunjuk Yeremia sebagai nabi yang meratapi penawanan dan penghancuran Yerusalem. Jadi kalau kita lihat dalam tradisi Yudaisme, jelas bahwa tradisi Yudaisme mengakui Yeremia sebagai penulis kitab ini. Demikian juga Septuaginta yang mengatakan bahwa Yeremia sebagai nabi yang meratapi penawanan dan penghancuran
Yerusalem. Sedangkan bukti internal, penulis adalah saksi mata pengepungan Yerusalem dan kejatuhannya yang terlukis jelas dalam kitab ini. Kitab ini berisi tentang, ya boleh dibilang penjelasan tentang kejatuhan Yerusalem, kehancuran Yerusalem. Selanjutnya ada frase yang serupa dengan kitab Yeremia, yaitu kitab ratapan. Ya ini misalnya putri dan seterusnya ya. Lalu kita lihat ini juga ada di dalam 2 Tawarik pasal 35 ayat 25. Ya, berdasarkan bukti-bukti eksternal dan internal, akhirnya memang banyak teolog mengakui bahwa kitab ratapan itu ditulis oleh Yeremia. Tahun penulisan. Kitab ini ditulis setelah kejatuhan Yerusalem yang selesai, kalau kita lihat itu yang selesai tahun 586. Ya, jadi terkait dengan tahun penulisan, kitab ini ditulis setelah kejatuhan Yerusalem yang selesai tahun 586 sebelum Masehi. Dan masa-masa pembuangan, ya Babel datang menghancurkan Yerusalem dan memang orang-orang yang pilihan itu dibuang, ya dibuang ke atau dibawa ke Babel. Ya Daniel, nanti kita lihat waktu kita belajar introduksi Daniel. Kira-kira tahun 586 dan 585 sebelum Masehi. Itu kira-kira. Tujuan kitab. Kitab ini ditulis dengan tujuan yang pertama untuk menjelaskan kondisi bangsa Israel yang saat itu sedang menghadapi situasi yang sulit. Ya, bagaimana waktu itu Babel datang dan mau menghancurkan Yerusalem, kota sudah dikepung, dibakar, dan orang-orang pilihan diambil, dibawa ke Babel. Untuk menunjukkan bahwa dosa mengakibatkan hukuman dari Allah. Jadi ya kalau kita lihat tadi memang ada dosa-dosa Israel. Kalau kita belajar di kitab Yeremia yang kemarin ya, salah satunya adalah penyembahan berhala. Menjelaskan bahwa Allah memberi pengharapan bagi orang yang berharap kepadanya. Ya. Mari kita lanjutkan dengan tema kitab ini. Tema utama kitab ini yaitu ratapan dan berkabung atas kesengsaraan bangsa Yehuda yang telah jatuh dalam dosa dan kerusakan kota suci dan bait suci yang begitu memilukan. Ya, jadi tema kitab ini yaitu ratapan, berkabung atas kesengsaraan bangsa Yehuda yang telah jatuh dalam dosa dan kerusakan kota suci dan bait suci yang begitu memilukan. Tuntutan penghakiman atas nama dosa Yehuda telah dijatuhkan. Nabi berseru kepada bangsa yang dihukum bahwa Allah adalah adil dan benar dalam tindakannya. Karena itu mereka dihimbau untuk menaklukkan diri. Ya, mereka di bawah tangan kemurahan Allah disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, jadi tema utama kitab ini yaitu ratapan dan perkabungan atas kesengsaraan bangsa Yehuda, khususnya terkait dengan kehancuran Yerusalem ya. Mengapa hal itu terjadi ya? Karena dosa-dosa mereka Tuhan izinkan penghakiman itu terjadi. Walaupun kita tahu Yeremia selalu berseru supaya bangsa itu ya bertobat, supaya bangsa itu tidak dihukum, tapi kenyataannya mereka hidup di dalam dosa dan akhirnya Tuhan mengizinkan kehancuran terjadi atas bangsa Israel. Khususnya itu. Yahweh memang telah mencurahkan murkanya, namun karena kemurahannya, ia tetap setia terhadap ya covenant-nya, umat pilihannya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Jadi ya akhirnya memang bangsa Israel dibuang, tetapi ya Tuhan tetap memberikan pengharapan kepada mereka, khususnya mereka-mereka yang tetap setia di dalam Tuhan. Oleh karena itu disebut di dalam bagian ini yaitu umat covenant-nya, umat tebusannya ya, terkait dengan orang-orang yang tetap setia. Dan kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setianya.
Oke, yang selanjutnya itu ciri khas kitab. Ciri khas kitab ini yaitu kitab suci yang berisi ungkapan hati atas penderitaan yang dialami. Kitab ini merupakan kitab yang berisikan ungkapan kesedihan yang mendalam. Kitab ini merupakan kitab perjanjian lama yang berupa kesaksian penulis akan peristiwa yang dialaminya. Ya, jadi kalau kita lihat ya sesuai namanya aja ratapan ya. Bagaimana penulis meratap? Mengapa? Ya, apa yang dialami bagaimana tidak meratap? Ya, kota tempat dia melami hancur, jemaatnya ya banyak yang mati pasti ya. Dan kebanyakan juga dibuang ke Babel. Jadi ini menjadi ciri khas kitab ratapan. Yang terakhir mari kita akan lihat garis besar kitab. Ya, dosa yang menghancurkan Yerusalem yang pertama. Dosa yang dihukum Allah pasal 2. Dosa yang memicu ratapan nabi. Dosa yang mengakibatkan penderitaan. Dosa memohon pengampunan dosa. Itu sekilas 5 pasal dari kitab ratapan. Ya, dalam bagian ini. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat secara umum jelas sekali bahwa kitab ratapan itu berisi tentang boleh dibilang kesaksian hidup Yeremia bagaimana dia meratap. Kenapa dia meratap? Karena memang kehancuran Yerusalem. Bagaimana tentara Babel menghancurkan mereka dan membuang mereka, membawa mereka ke Babel. Itulah kesedihan yang luar biasa. Karena ketidaksetiaannya, ketidaktaatnya, akhirnya Tuhan izinkan bangsa Israel itu akhirnya masuk di dalam proses kehidupan, pembuangan di Babel. Tetapi ya Tuhan tetap setia. Bagi mereka-mereka yang tetap setia, covenant-nya tak akan habis-habis kasih setianya. Selalu baru setiap hari rahmat. Puji Tuhan. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.